Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, asy-syartul khamis, syarat yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur. Lawannya adalah dusta. As-sidqu, jujur ini mencakup amalan hati. Ya, mencakup amalan hati yaitu ikhlas dan yakin. Dan amalan lisan yaitu dengan an-nutq, mengucapkan. Dan juga mencakup amalan anggota badan yaitu dengan senantiasa berpegang teguh dengan tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan bid'ah. Semakin kurang kejujurannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, semakin kurang tauhidnya. Kalau tidak ada kejujurannya, maka berarti dia munafik. Hanya dia ucapkan la ilaha illallah di lisannya, tapi hatinya mendustakan. Bahkan sekalipun hatinya meyakini, tapi amalan anggota badannya mendustakannya. Dia yakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Diucapkan di lisan, diyakini di hati, tapi dia sujud kepada selain Allah. Maka ini bohong namanya, dusta, tidak sah syahadatnya. Makanya ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan iman itu al-qaul bil lisan, at-tasdiq bil janan, wal inqiyad bil jawarih. Iman diucapkan di lisan, diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan anggota badan. Itu iman. Tidak cukup hanya dengan di lisan dan dengan di hati. Maka kekufuran, kemurtadan bisa terjadi dengan ucapan, bisa dengan keyakinan, dan bisa dengan amalan anggota badan. Sujud kepada selain Allah ini bukti kalau ucapan syahadatnya dusta. Amalan anggota badannya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu bukti bahwa ucapan syahadatnya atau apa yang diyakini dari la ilaha illallah itu semua dusta. Jadi as-sidq, jujur, itu mencakup jujur di lisan, jujur di hati, dan jujur dengan amalan anggota badan. Kata beliau, wa huwa yaqula hadhihi al-kalimata musaddiqan biha qalbuhu, fa in qala bi lisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadziban. Yaitu dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya membenarkan. Kalau dia cuma ucapkan di lisan dan hatinya tidak membenarkan, maka dia munafik, dusta. Qala Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja mengaku, berucap, dibiarkan berucap begitu saja, saya telah beriman, kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Berarti orang yang mengaku beriman pasti mendapatkan ujian. Ujian bisa ujian berupa kebaikan dan bisa berupa
ya, kejelekan. Sehingga bisa terbedakan mana yang jujur di dalam pengakuannya. Ya. Apa yang diucapkan di lisannya syahadat, pengakuan keimanan kepada Allah akan nampak setelah ada ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh Allah pun tahu siapa orang-orang yang jujur, ya, dan siapa orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita jujur, telah mengaku beriman kepada Allah di lisan, telah bersyahadat, telah mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ini semua tidak cukup sekedar di lisan. Nanti ada ujian akan nampak. Ada ujian kesyirikan di depan kita. Apakah kita tetap kokoh di atas tauhid? Berarti kalau kita kokoh, berarti jujur ucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ada ujian tentang penyimpangan-penyimpangan, datang syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah, apakah kita jujur dengan syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ketika kita tidak terpengaruh dengan bid'ah-bid'ah tersebut, dengan penyimpangan dan syubhat tersebut, kita kokoh menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan, ya, tidak mengambil jalan selain dari jalannya, berarti kita jujur. Pengakuan syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman, hanya di mulut saja. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Jadi orang munafik mengaku beriman di lisan, namun mereka mendustakan dengan hati dan amalan mereka. Kemudian selanjutnya beliau membawakan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah, jujur dari dalam hatinya, bukan cuma di lisan, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Dan ini lafadznya Imam Muslim. Kemudian selanjutnya syarat yang keenam. Al-ikhlas al-munafi lisyirki wan nifaqi war riya'i was sum'ah. Syarat la ilaha illallah yang keenam adalah ikhlas. Lawannya adalah syirik, munafik, nifak, riya, sum'ah, ingin didengar. Kata beliau, wal ikhlasu huwa tasfiyatul amali bisalihin niyati an jami'i syu'aibus syirk. Ikhlas memurnikan, membersihkan amalan dengan baiknya niat dari seluruh noda-noda kesyirikan. Qala Allah Ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan memurnikan agama baginya, dengan mengikhlaskan agama untuknya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Iya. Tinggalkan makhluk. Murnikan hanya untuk Allah ibadah kita. Jangan peduli dengan ucapan manusia. Jangan berharap dengan sanjungan manusia dan jangan takut dengan celaan mereka. Murnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya, wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan agama untuknya. Jadi di sini Allah berfirman wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, seluruh perintah Allah, perintah salat, perintah puasa, perintah bersedekah, perintah haji, semuanya, seluruh syariat yang Allah perintahkan itu syaratnya harus memurnikan untuk Allah. Apapun ibadah yang kita kerjakan, ya, apapun syariat yang kita amalkan, wajib untuk kita murnikan semata mencari ridhonya Allah, menuntut ilmu, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, ya, membuang gangguan di jalan, apapun itu. Syaratnya adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharapkan pujian, sanjungan, dan tendensi-tendensi dunia lainnya. Kemudian kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam hatinya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan cuma di lisan, betul-betul murni, ya, ikhlas dari dalam hati. Kemudian kata beliau,
Wa an Itban ibn Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dari Itban ibn Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mengharapkan dengan hal tersebut hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan baginya neraka. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tujuannya semata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi'us Shalah, nomor hadis 263. Kemudian syarat yang ketujuh, al-mahabbah لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض ما ناقض ذلك. Syarat yang ketujuh adalah mencintai kalimat ini. Ya. Mencintai kalimat yang agung ini, yang penuh berkah ini. Cinta itu di mana? Di hati. Bukan di baju. La ilaha illallah ditulis di bajunya. Ya, la ilaha illallah ditulis di topinya. Cinta itu bukan di situ. Jadi syaratnya la ilaha illallah mencintai kalimat yang agung dan penuh berkah ini. Kita cintai dalam hati, cinta itu di hati. Iya. Dan kita cintai kandungan-kandungan dan apa saja yang yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Juga kita mencintai orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah, yang berpegang teguh dengan syarat-syaratnya. Kita cintai ahli tauhid dan kita benci lawannya. Kita benci kalimat-kalimat kesyirikan. Kita benci orang yang membenci la ilaha illallah. Kita benci orang yang tidak mengamalkan la ilaha illallah. Kita benci orang yang memerangi tauhid. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Iya. Mereka mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Seharusnya hanya Allah yang dicintai. Iya. Dengan cinta yang tertinggi. Ini dia ambil selain dari Allah tandingan.
dia cintai juga. Sama cintanya kepada Allah. Iya. Ini syirik. Syirik besar. Iya. Ketika dia mencintainya sama cintanya dengan Allah. Apalagi kalau dia lebih cinta makhluk dibanding Allah. Apalagi kalau dia tidak mencintai Allah sama sekali. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat tinggi cintanya kepada Allah. Iya. Jadi orang-orang musyrikin itu cinta kepada Allah. Hanya saja cintanya kepada Allah sama dengan cintanya kepada selain Allah. Makanya dikatakan musyrik. Maka jangan disangka bahwasanya orang-orang musyrikin tidak cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Banyak orang, ya, kalau dia berzikir la ilaha illallah, menangis-menangis. Sampai pingsan. Iya. Disebut nama Allah, 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 dia pingsan. Tapi setelah siuman, dia pergi sujud di kuburannya wali fulan. Tidak kalah cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah, juga sujud kepada selain Allah. Jadi jangan terkecoh. Kemudian mengatakan, tidak syirik jitawa, buktinya dia cintai Allah. Bahkan dalam sehari atau sekali napas dia berzikir la ilaha illallah 200 kali. Sekali napas. Bukan itu buktinya. Ya. Bukan itu tandanya. Namun syarat-syarat ini yang menjadi tanda benar tidak syahadatnya. Jadi orang yang beriman, yang benar syahadatnya, cintanya kepada Allah melebihi yang lainnya. Melebihi yang lainnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Maka syarat dari la ilaha illallah adalah kita mencintai kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kalimat ini, sekaligus kita benci orang yang membencinya. Ya. Dalil selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal ketika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain dari keduanya, dibanding ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya,
dirinya sendiri bahkan. Ya, dia lebih cintai Allah dan Rasulnya. Dengan itu dia merasakan manisnya iman. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dia cintai seseorang semata karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan karena satu suku. Tapi karena orang itu cinta kepada Allah, akidahnya benar, tauhidnya benar, dia mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia tidak melihat kepada wajahnya, warna kulitnya. Tidak. Semata karena orang itu cinta kepada Allah, maka dia pun mencintainya. Ini namanya cinta karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ya, kalau dia benci melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, dia benci sekali. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka, maka dengan itu dia merasakan lezatnya iman. Orang yang mengaku beriman, namun dia tidak merasakan manisnya iman, gersang dia rasa. Tidak ada. Kelezatan iman dia tidak rasakan. Berarti ya, dia tidak memiliki 3 sifat ini. Jangan-jangan selama ini dia masih mencintai selain dari Allah dan Rasulnya, melebihi atau sama cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mustahil dia merasakan lezatnya iman. Atau jangan-jangan selama ini dia senang kepada seseorang bukan karena Allah, tapi karena orang itu ya punya uang, orang kaya, pejabat, ya mungkin karena dia humoris, unsur-unsur dunia, sehingga dia mencintainya. Ya, sehingga dia mencintainya. Tidak akan dia rasakan lezatnya iman. Ketika seseorang mengaku beriman, tapi tidak benci dengan kekufuran dan kesyirikan, tidak akan mungkin dia rasakan lezatnya iman. Iya. Fahlu la ilaha illallah yuhibbuna allaha hubban khalisan wa ahlus syirk yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu wa hadha yunafi muqtada la ilaha illallah. Maka ahlinya la ilaha illallah itu mencintai Allah dengan cinta yang murni. Iya. Adapun ahli syirik, mereka mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Dan ini bertentangan dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ke-8, ini syarat yang terakhir, adalah al-kufru bit-tawaghit, mengingkari para togut, yaitu al-ma'budatu min dunillah, sesembahan selain Allah harus dia benci. Wal imanu billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bihaqqin, sekaligus dia beriman kepada Allah, bahwasanya dia adalah Rabb, dia adalah pencipta dan sesembahan yang hak. Syarat yang ke-8 ini adalah syarat yang sangat-sangat penting sekali. Betapa banyak orang yang mengaku ahli tauhid, mengaku ahli la ilaha illallah, padahal dia termasuk orang-orang musyrikin. Ya. Seperti Qaramita al-Batiniyah, Syiah Qaramita al-Batiniyah,
seperti pentolan-pentolan sufi, iya, ataupun pentolan-pentolannya kelompok Al-Qadiniyah Ahmadiyah, ataupun An-Nusairiyah Syiah yang banyak di Syam, dan selainnya yang mengaku Islam padahal Islam jauh dari mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak berlepas diri dan tidak mengingkari tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Sesembahan-sesembahan selain Allah. Bahkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah Hussein, ada yang menyembah Ali, ada yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya, dia berzikir, dia bersyahadat, tapi dia tidak menjauh dari sesembahan-sesembahan tersebut. Banyak orang mengaku Islam, mengaku bertauhid, tapi bocok-bocok yang ada di rumahnya dia tidak ingkari, tidak sah syahadatnya. Tidak sah syahadatnya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak ingkari berhala-berhala yang ada di rumahnya. Dia melihat berhala di jalan, ada orang beribadah kepada selain Allah, dalam hatinya itu keyakinan dia, tidak ada masalah. Tidak usah diingkari, sekalipun di dalam hati tidak sah syahadatnya. Wajib diingkari. Iya, itulah rukun dari la ilaha. La, tidak. Tidak dibuang, diingkari. Sesembahan selain Allah. Ini subhanallah, banyak kaum muslimin mengaku bertauhid, ya, namun tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia katakan biar kami, ya, yang berbeda hanya caranya saja. Niatnya juga baik. Iya. Bahkan ada yang mengatakan selama yang dia lihat ada ruhnya Allah di dalam tubuhnya Yesus, tidak ada masalah. Siapa yang bilang begitu? Dokter? Iya, itu dia. Tidak ada pengingkaran pada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar syahadatnya. Batal syahadatnya. Iya. Jadi kalau pulang di rumah tak masih ada diikat di tiang tengah, masih ada pisang yang digantung, kasih turun. Yang penting rumah tak, bukan rumah tetangga atau rumah orang tua. Karena itu bukan kewajiban tak, bukan haknya Anda. Kita cuma bisa menasihati kepada mereka. Kalau dia bilang iya kasih turun, ya kasih turun. Iya. Tapi kalau rumah sendiri, di kebun sendiri, Anda yang punya hak. Kalau tidak diingkari, tidak dibuang, tidak dijauhkan, ya, berhala-berhala tersebut, maka ini tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Banyak orang dia bilang yang penting tidak kuyakini mi. Ya. Yang penting tidak kuyakini, tidak cukup. La ilaha harus dibuang, diingkari. Iya. Selama kita mampu untuk membuangnya. Iya. Karena kita punya hak misalnya. Tidak boleh. Harus dibuang. Kalau masih ada tertempel di dinding-dinding rumah. Iya. Yang diyakini bisa menolak bala, pelaris rezeki dan seterusnya, harus diambilkan korek, baru
Iya. Dimusnahkan sebagai bentuk pengingkaran. Iya. Peribadahan, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Sungguh telah jelas petunjuk itu dari jalan yang menyimpang. Maka barang siapa yang ingkar, dia kafir kepada tagut, sesembahan selain Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak putus. Ya. Yaitu la ilaha illallah. Baru dikatakan dia berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat, yaitu la ilaha illallah, ketika dia mengingkari sesembahan selain Allah dan dia memurnikan keimanannya hanya kepada Allah. Sebelum dia ingkari, maka tidak sah, belum sah. Dia katakan Tuhanku Allah, hanya itu saja. Dia katakan Tuhanku adalah Allah, itu belum tauhid. Belum tauhid. Kalau cuma mengatakan Tuhanku adalah Allah. Kalau ditanya orang Kristen, siapa Tuhanmu? Dia bilang Allah. Betul tidak? Ditanya orang musyrik, siapa Tuhanmu? Dia bilang Allah. Apa yang membedakan dengan Islam? Yang membedakan adalah orang Islam menetapkan Allah Tuhannya dan mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu yang membedakan. Adapun selain Islam, dia tetapkan Allah Tuhannya, tapi tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak mengingkari Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Ya, ada yang menjadikan Tuhan pohon-pohon dan seterusnya. Islam mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Iya, ketika ditaklukkan Mekah, 360 patung yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan semuanya. Ya, itulah tauhid. Ada penetapan hanya Allah sesembahan satu-satunya, dan ada pengingkaran, penafian, penolakan seluruh sesembahan selain Allah, itu adalah batil. Iya. Kemudian kata beliau, wa an Tariq Ibnu Asyam radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dari Tariq Ibnu Asyam radhiyallahu an, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, maka haram hartanya. Artinya mulia hartanya, tidak boleh dirampas, tidak boleh dijadikan ghanimah. Haram darahnya. Dan perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Qultu fala ilaha illallah jama'at baina an-nafyi wal isbat. Fala ilaha nafian jami'a ma yu'bad min dunillah. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Usabi, maka la ilaha illallah ini mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha ini menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa illallah, dan kalimat illallah ini penetapan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Waqad jumi'at hadhihi asy-syurut ats-tsamaniyah fi hadainil baitaini at-taliyain. Dan syarat yang 8 ini
dikumpulkan di dalam 2 bait syair, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha, al kufranu minka bima, siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini bait syair mengumpulkan 8 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima, dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kata beliau ya, murajaah syarat-syarat la ilaha illallah dalam kitab Ma'arijul Qabul, Syarah Sulamil Usul ila Ilmil Usul fit Tauhid, karya Asy-Syaikh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami, jilid 2, halaman 418 sampai 424. Dan juga kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, karya yang mulia Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullahu taala pada pelajaran yang kedua. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.